Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelaja 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai walek ya. Ada pertanyaan saudara kita, dia mengungkap di bawah kolom komentar cara menahan itu anak walek supaya dia bisa bertahan di ruangan. Ya. Jadi ini saudara kita pertanyaannya, kan ini baru saya angkat juga ya, ada saya lihat itu di bawah kolom komentar. Gimana bang ini anak kanakannya ya, dia punya walek, kanakannya bisa jadi apakah dia punya walek itu kalau sudah terbang dia tidak kembali. Nah itu, jadi itu sempat saya balas, tapi lebih baik kalau saya istilahnya saya lebih perdetail menjelaskan ini mengenai mengungkap masalah anak walek yang sudah terbang, yang sudah jadi dewasa ya. Jadi begini saudara-saudara ya, kalau walek itu sudah menetas ya, ini dekat sekali kameranya, saya kasih mundur sedikit ya, saya ulang ya. Kalau walek itu sudah menetas, biasanya itu walek perjalanan 1 bulan 3 hari sampai 1 bulan 4 hari baru dia terbang. Jadi kalau anak terbang biasa memang terjadi itu dia punya anak itu dia tidak kembali di tempat. Ada 2 kendala saudara-saudara ya, ada 2 kendala ini. Kadang dia itu anak walek jadi liar, dia tidak kembali. Kadang anak ngikut di waleknya orang. Nah, jadi itu ya saudara ya. Jadi pembahasan ini, kalau walek itu tidak kembali ke tempat ya, kalau dia tidak kembali ke tempatnya, diusahakan itu kita perhatikan bagian kelembaban bagian dalam. Usahakan itu supaya bagian dalamnya itu betul-betul optimal bagian dalam, supaya walek itu bisa mengingat di tempatnya. Karena justru kita mengatakan induk yang cerewet lebih cerewet itu anak walek. Itu lebih cerewet. Kenapa saya bilang lebih cerewet? Karena biasa memang terjadi, karena ini banyak sekali keluhan di lapangan. Seandainya anak walek dia punya kanakan kembali semua, itu cepat penuh dia punya ruangan RBW, cepat penuh itu bangunannya. Karena berapa kali itu walek bertelur selalu, apalagi sudah agak banyak itu cepat berkembang biak itu selalu lipat kali dua. Tapi kenyataannya waleknya itu begitu terus, tidak mau nambah. Nah itu paling banyak keluhan saudara. Memang. Jadi mengenai itu anak walek, biarkan saja, jangan terlalu dipikirkan. Karena begitu juga waleknya tetangga di sana umpamanya, atau waleknya orang biasa juga ngikut kita punya walek. Anak walek masuk di tempat kita, kan pernah saya bahas ini. Dan begitu juga kita punya walek, biasa juga anak walek kita ngikut di waleknya orang. Jadi saling bergantian itu. Biasa anak waleknya orang ngikut di RBW kita, dan biasa juga kita punya anak walek yang lahir di dalam kandang ngikut di waleknya orang. Jadi santai saja saudara ya, santai saja. Apa dia jadi walek liar? Karena tidak mungkin kita mau tahan itu anak walek kalau dia pergi, kan sudah terbang. Jadi kita itu gimana caranya supaya dioptimalkan bagian dalam ruangan RBW. Itu kuncinya 1. Diusahakan juga itu suara inap bagian dalam, diusahakan itu dioptimalkan suara inap. Jangan terlalu besar suara inap, karena biasanya itu kalau terlalu besar suara inap bagian dalam, biasa itu burung yang kanakannya biasa itu agak terlalu bising. Usahakan kecil aja.
Nah, jadi itu intinya saudara ya. Itu pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Kalau kita itu mau memahami betul-betul itu namanya perwaletan. Karena mengenai itu anak walet, memang kalau kita pikir sangat-sangat fatal itu kalau sudah berapa kali menetas anak, lantas dia terbang dan dia tidak kembali ke tempat. Nah itu, jadi itu satu, optimalkan itu bagian dalam. Mudahan justru itu, makanya biasa itu cepat itu perkembang biak kalau bagus bagian dalamnya, karena dia bisa menarik walet. Bukan kita punya walet pergi, tapi kita bisa menarik walet masuk di dalam ruangan RBW kita. Nah, itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Nah, dan yang kedua itu juga walet liar bisa ngikut di walet kita, dia masuk di dalam ruangan RBW. Kalau memang dia terasa nyaman, dia akan bisa betah di dalam. Paling 2-3 hari itu kalau dia sudah inap, dia cocok di dalam, akan seterusnya dia akan inap sampai dia bikin sarang bertelur. Karena kalau induk walet sudah tinggal, sudah berada di dalam, itu susah pergi. Susah pergi. Karena sudah beradaptasi di dalam bagian area ruangan RBW. Dia sudah kuasai di dalam ruangan. Hanya satu ya, hanya satu pesan saya, jangan selalu diganggu terus di dalam. Jangan kita keluar masuk di dalam bangunan. Kadang kita keluar baru 1 minggu masuk lagi, periksa lagi di dalam. Jadi walet yang baru itu, walet yang liar baru datang baru masuk di dalam ruangan RBW, dia itu canggung, kaget. Beda kalau memang sudah walet di dalam itu, lahir di situ umpamanya, atau walet induk di dalam yang sudah lama, sudah berapa kali bertelur, sudah berapa kali itu bertelur, itu bikin sarang bertelur. Nah itu sudah dianggap biasa kalau kita masuk. Tapi ini yang kita takuti, walet liar yang belajar menginap di dalam ruangan kita. Nah, seumpamanya dia masuk ini hari atau kemarin, kita masuk lagi di dalam ruangan RBW, periksa. Nah, biasa walet itu yang baru tinggal, itu yang biasa kaget. Ya, was-was dia di dalam. Karena dia lihat kita di dalam. Karena dia walet baru dari luar itu, maksudnya walet liar. Walet liar itu yang tinggal di seumpamanya di kelapa atau di manakah, dia datang di ruangan kita nginap, baru berapa hari langsung kita masuk, biasa itu kaget. Jadi itu kita diusahakan dibatasi masuk di dalam. Jadi makanya kalau kita masuk di dalam, diusahakan memang bagian dalam itu harus dioptimalkan semua. Mulai dari kelembabannya airnya, kalau pakai air itu pakai kabut kah apa, suhunya, bagian kebersihannya bagian dalam, suaranya optimalkan semua. Usahakan gelap di dalam itu, usahakan itu ruangan gelap ya, supaya walet kalau ada yang masuk bisa betah, bisa nyaman, tidak terasa terganggu. Kalau walet itu sukanya di itu ruangan gelap, lembab, bagus suhunya, tidak terlalu kotor dan tidak selalu diganggu. Itu kalau walet mau cepat beradaptasi di dalam ruangan RBW dan berkembang biak sampai banyak. Rata-rata dia yang punya bangunan RBW itu pernah semua mengalami namanya keluh kesahnya, itu namanya perwaletan. Jadi saudara-saudaraku, tidak usah terlalu panik mengenai anak walet ya. Tidak usah terlalu panik, santai aja hadapi. Justru kebalikannya, kita itu gimana caranya supaya walet yang di luar sana bisa masuk di dalam ruangan RBW kita, sampai anak walet di luar, umpamanya walet liar di luar bisa masuk. Begitupun juga induknya masuk di dalam ruangan RBW dan jantan betina bisa nginap di dalam. Itu lebih cepat lagi tuh. Jadi kalau kita mengharapkan anak walet aja itu mau banyak, itu termasuk sebenarnya itu masih lambat. Populasi lambat sih kalau kita mengharapkan aja umpamanya anak walet. Itu kan anak walet dia itu lahir itu kan 2 bulan lebih.
mulai dari letakkan telur di sarang sampai ngeram terbang anak itu 2 bulan lebih itu. 2 bulan 5 hari sampai 2 bulan 6 hari baru terbang. Itu dia main di situ. 2 bulan 4 hari, 5 hari dan 6 hari baru terbang. Berarti agak lama ya. Nah, ini yang kita perkembangbiakan yang cepat. Walet liar yang datang masuk karena walet itu berkoloni. Kalau ada walet liar masuk biasa itu umpamanya ada 20 itu tinggal 1 itu tinggal semua itu. Nah, jadi itu yang kita inginkan, gimana caranya supaya walet liar bisa mengenal kita punya bangunan bagian dalam. Kalau dia merasa cocok, nyaman, tidak terganggu, akan dia inap. Karena dia itu berkoloni. Nah itu. Tapi kalau bagian dalamnya itu tidak terpenuhi apa yang diinginkan walet, itu tidak akan tinggal itu walet. Ya walet liar tadi itu kan biasa itu walet liar itu keluar masuk. Kalau ada suara biasa diikuti itu suara. Masuk itu kan suara itu pemancing bagian luar itu memanggil walet yang datang. Walet jarak jauh umpamanya dia jangkau itu suara dia datang main keluar masuk. Akhirnya turun ke bawah itu bagian dalam lantai ke bawah, lantai 2 atau lantai 3, lantai 2, lantai 1 sampai ke bawah. Dan ada yang menunggu suara inap di dalam, suara huni. Nah, di situ dia keliling-keliling, kalau cocok dia akan betah, dia tinggal. Ya saudaraku ya. Jadi itu yang kita inginkan, gimana waletnya supaya bisa beradaptasi bagian dalam, bisa menarik itu kita punya bangunan, bisa membetahkan burung walet, baik walet liar maupun walet yang lahir di tempat kita sendiri. Nah, jadi itu mengenai yang saya bahas tadi itu mengenai anak, tidak usah terlalu was-was, santai aja kita hadapi walet, perbaiki rawat kita punya bangunan, ya. Konsisten di dalam ruangan RBW, jangan selalu diganggu, oke? Jadi okelah saudara, itulah pembelajaran saya tadi saya ungkap dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini saya utarakan sama teman-teman mengenai walet yang tidak kembali. Mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku dimanapun Anda berada tanpa terkecuali. Silakan praktekkan di lapangan. Begitupun juga di dalam ruangan RBW. Nah, ya. Yang jeleknya buang, yang baiknya kita saring, kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat semua teman-teman saya. Ya. Jadi gitulah saudaraku. Tolong tulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan. Kalau jawabannya pendek saya jawab dengan tulisan. Tapi kalau jawabannya panjang nanti saya jawab melalui dengan konten tutorial saya per detail, lebih meluas lagi. Ya. Jadi saya ulangi lagi, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah terselip. Karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.